Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu mata kuliah teknik lingkungan pertemuan ke-10 pengelolaan kebisingan. Definisi kebisingan. Kebisingan adalah suara-suara yang tidak dikehendaki. Suara adalah sesi yang diterima telinga sebagai akibat fluktuasi tekanan udara terhadap tekanan udara yang stabil. Telinga akan merespon fluktuasi kecil tersebut dengan sensitivitas yang sangat besar. Bising juga diartikan vibrasi atau energi yang dikondusikan dalam media udara, cairan padat, tidak tampak dan dapat memasuki telinga serta menimbulkan sensasi pada alat pendengar. Kebisingan yaitu bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 atau semua suara yang tidak dikehendaki bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat kerja pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 51 tahun 1999. Jenis bising tergantung pada durasi dan frekuensi. Steady wind band noise, bising yang meliputi suatu jelajah frekuensi yang lebar, bising dalam ruangan mesin. Nomor 2, steady narrow band noise, bising dari sebagian besar energi bunyi yang terpusat pada beberapa frekuensi saja, contoh gergaji bundar. Impact noise, kejutan singkat berulang, contoh riveting. Kemudian selanjutnya intermittent noise, bising terputus, contoh lalu lintas pesawat. Ini karakteristik bising. 1. Intensitas atau tekanan, sound pressure atau intensity. 2. Frekuensi. 3. Durasi, exposure terhadap bising. Ketiga, karakteristik diperlukan karena semakin keras suara, semakin tinggi intensitasnya. Frekuensi tinggi lebih berbahaya terhadap kemampuan pendengar. Telinga manusia lebih sensitif terhadap frekuensi tinggi, semakin lama durasi exposure, semakin besar kerusakan pada mekanisme pendengaran. Ini contoh kebisingan, ada alat-alat. Ini dilipi. Tipe kebisingan lingkungan, jumlah kebisingan. Semua kebisingan di suatu tempat tertentu dan di suatu waktu tertentu. Kebisingan spesifik, kebisingan di antara jumlah kebisingan yang dapat dengan jelas dibedakan untuk alasan akustik. Seringkali sumber kebisingan dapat diidentifikasikan, ini musik atau organ tunggal yang sering berdegar-degur. Kebisingan residual, kebisingan yang tertinggal sesudah penghapusan seluruh kebisingan spesifik dari jumlah kebisingan di suatu tempat tertentu dan suatu waktu tertentu. Kebisingan latar belakang, semua kebisingan lainnya ketika memusatkan perhatian pada suatu kebisingan tertentu. Penting untuk membedakan antara kebisingan residual dengan kebisingan latar belakang. Suara adalah fenomena gelombang longitudinal yang terdiri dari successive compression dan rarefaction dari medium, gas, cair, padat yang dilaluinya. Ini adalah contoh gambar frekuensi. Telinga manusia sensitif terhadap frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Infrasonik lebih kecil dari 20 Hz, biasanya binatang-binatang, yang ini gajah. Kemudian ultrasonik
lebih besar dari 20.000 Hz, anjing yang mengaung-ngaung. Ini intensitas. Intensitas adalah jumlah energi, amplitude, gelombang suara yang dibawa. Satuan intensitas watt per meter pangkat 3. Telinga manusia mampu mendeteksi 1 kali 10 pangkat min 12 W per meter pangkat 3. Ini rumus intensitas, energi dibagi tim, energi sama dengan dibagi tim dikali area, atau intensity adalah power dibagi area. Skala intensitas, ini ada skalanya, energi ratio, sound pressure ratio, sound intensity. Intensitas relatif, perbandingan intensitas suara terhadap intensitas batas pendengar manusia. Skala desibel. Beta dalam kurung desibel, dB sama dengan 10 log. I besar dibanding I dibagi I0. I besar current intensity. I0 sama dengan 10 pangkat minus 12 watt per meter pangkat 3. Bel dan desibel. Unit intensitas relatif adalah Bel dari Alexander Graham Bell yang memiliki rasio intensitas 10 berbanding 1. Unit Bell dianggap terlalu besar sehingga dibuat satuan 1 berbanding 10. Bel atau desibel dalam kurung dB. Menghitung desibel. Untuk membandingkan dua intensitas suara, I1 dan I2 digunakan rumus 10 dikali log I1 dibagi I2 desibel. Untuk amplitude atau tekanan udara digunakan 10 kali log X1 pangkat 2 dibagi X2 pangkat 2 desibel, atau 20 log X1 dibagi X2 desibel. Contoh, berapa perbedaan intensitas antara 3,5 dan 0,202 watt dalam satuan desibel? Jawab 10 log 3,5 dibagi 0,02 sama dengan 10 log dikali 1,75 sama dengan 10 dikali 2,24 sama dengan 22,4 dB desibel. Ini skala desibel. Mulai dari atas, ini pesawat. Di atas pesawatnya 130 desibel. Pesawat itu 120 desibel. Kemudian ada gitar elektrik 110. Ada jackhammer yang sering dipakai itu 100 desibel. Kemudian heavy truk besar 90 desibel, medium truck itu 80, passenger car, mobil sedan, mobil pribadi 70. Kemudian ada percakapan orang berjarak 1 sampai 2 meter itu 60 desibel. Suburban resident boat di rumah itu 50. Kemudian di rumah sakit 40 dan seterusnya. Hubungan antara kecepatan suara C dalam kurung M per S, panjang gelombang I, dan frekuensi F dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan F dikali I. Manusia dapat mendengar frekuensi 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz dan panjang gelombang 17 mm sampai dengan 17 meter. Mutu suara dipengaruhi oleh kasarnya permukaan yang memantulkan suara. Tingginya pagar-pagar dan faktor lainnya akan berbeda sebagai perbandingan dari panjang gelombang terhadap dimensi objek. Intensitas. Laju aliran energi tiap satuan luas dinyatakan dalam desibel.
Alexander Graham Bell. Desibel adalah merupakan satuan yang dihasilkan dari perhitungan yang membandingkan suatu tekanan suara yang terukur terhadap suatu tekanan acuan dalam kurung sebesar 0,002 din per cm pangkat 2. B sama dengan log dalam kurung in terukur dan in acuan dibagi in acuan. Untuk mendapatkan angka yang lebih akurat ditentukan dengan angka kelipatan 10 desimal. Intensitas level dB sama dengan 10 log atau dalam kurung IT dibagi IA. Sound pressure level, tekanan bunyi, sama dengan 20 log dalam kurung IT dibagi IA, karena intensitas sebanding dengan kuadran tekanan bunyi. Tekanan atau sound pressure. Manusia dapat mendengar suara pada tekanan antara 0,002 dins per cm pangkat 2 ambang dengar per threshold of hearing sampai 2000 din per cm persegi. Ring besar sehingga satuan dipakai desibel. Logaritmik dinyatakan dalam desibel yang dilengkapi dengan skala A, B, C sesuai dengan berbagai kegunaan seperti organ tunggal, seperti mobil, pesawat tadi sudah dijelaskan. Skala A digunakan karena merupakan response yang paling cocok dengan telinga manusia, peka terhadap frekuensi tinggi. Skala B dan C untuk evaluasi kebisingan mesin dan cocok untuk kebisingan frekuensi rendah. Ruang kelas, rumah, restoran, berbisik, berteriak, jet plane. Dynamic noise level, tipe noise level desibel. Hari, siang hari 35, malam hari 35. Akurasi quality, natural sound only, ini natural. Kemudian siang 50, malam 40. Squid rural environment, jadi menengah. Kemudian ada 55 di siang hari, 45 di malam hari. Suburban neighborhood. Kemudian ada yang tertinggi itu 75 sampai di siang hari, 75 juga di siang hari. Ini very nice uniform permanent habitation. Ini juga noise level effect. Kita lanjutkan. Ini noise level effect masih. Spek komunikasi noise. Sociality, people, outdoor. Ini sociality di dalam diskusi, ini yang outdoor. Ini work, people can konferensi, di konferensi. Ini juga di konferensi. Sound intensitas, sound cruise. Ini. Dan unit longitudinal. Perhitungan desibel. dB sama dengan 10 log 10 dalam kurung I1 dibagi I0, di mana itu intensitas. Kemudian dB sama dengan 20 log 10 dalam kurung P1 P0, P sama dengan tekanan atau 0,0002 dins per meter pangkat 2. L sama dengan log dikali P1 P2 pangkat 2 sama dengan 10 log pangkat 10 pangkat L per 10, satu sumber. Kemudian sama dengan 10 log jumlah 10 LI dibagi 10 pangkat itu. 10 log dalam kurung 10 L1 pangkat 10 pangkat L1 dibagi 10 ditambah 10 pangkat L2 dibagi 10 dan seterusnya, lebih dari satu sumber. Nah, ini nih yang atas satu sumber, yang bawah ini
adalah lebih dari sumber-sumber, kebisingan sangat tinggi. Kombinasi beberapa sumber, total intensitas yang dihasilkan dari beberapa sumber. Intensitas level, ini IT sama dengan L1, L2, kemudian intensitas level L1, L2, kemudian ada LT, rumusnya 10 log pangkat dikali IT dibagi 10 pangkat minus 12, L1 sama dengan 10 log I1 10 pangkat minus 12, LT sama dengan 10 log dalam kurung 10 pangkat L per 10 ditambah 10 pangkat L per 10, L2 per 10, 10 pangkat L3 per 10, dan seterusnya. Contoh intensitas dari 3 sumber 88,94 dan 97 dB. LEQ sama dengan 10 log 10 dikali 10 pangkat 8,8 ditambah 10 pangkat 9,4 ditambah 10 pangkat 9,7 dibagi 3 sama dengan 94,3 dB. Nah, ini ada gambar ilustrasi beberapa kombinasi. Ini kita lanjutkan. Ini ada field drive, satuan konvensi. Silakan diperhatikan di sini ada satuan konvensi. Ini contoh sumber 1, perbedaan antara sumber bunyi, jumlah desibel turun ditambah ke bunyi terbesar dari 0 sampai 16, dari 3 sampai 1. Ini kebisingan dari 2 sumber. Ini grafiknya. Ini frekuensi adalah jumlah getaran dalam tekanan suara per satuan waktu. Hertz atau circle per detik. Frekuensi dipengaruhi ukuran, bentuk, dan pergerakan sumber. Pendengaran normal orang dewasa dapat menangkap bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ini frekuensi dibagi dalam 8 oktav band 3,7, 37,5, 75, 150, 300, 600 sampai dengan 9600 Hz. Telinga manusia bereaksi beda terhadap berbagai frekuensi. Kebisingan rata-rata mencakup seluruh taraf kebisingan dari setiap frekuensi. Dihitung lag sama dengan equivalent noise level dibagi equivalent energy level. Lag 10 sama dengan 10 log 10 jumlah 10 LPI dibagi 10. Efek bising pada manusia, psikologi, terkejut, mengganggu, memutus konsentrasi, tidur dan saat istirahat. Fisiologis seperti menaikkan tekanan darah dan tekanan jantung, mengurangi ketajaman pendengaran, sakit telinga, mual, kendali otot terganggu, dan lain-lain. Gangguan komunikasi yang mempengaruhi kenyamanan kerja dan keselamatan. Ini tipe gangguan kebisingan. Ini ada tipenya: akibat lahiriah, kehilangan pendengaran. Urainya perubahan ambang batas sementara akibat kebisingan, perubahan ambang batas permanen akibat kebisingan. Akibat fisiologis, rasa tidak nyaman atau stres meningkat, tekanan darah meningkat, sakit kepala, bunyi dering. Akibat psikologis, gangguan emosional, kejengkelan, kebingungan, gangguan gaya hidup, gangguan hidup atau istirahat, hilang konsentrasi waktu bekerja, membaca, dan sebagainya. Gangguan pendengaran, merintangi kemampuan mendengarkan TV, radio, percakapan, telepon, dan sebagainya. Ini mekanisme pendengaran. Terdiri dari 3 bagian: telinga luar, daun telinga, sampai membran. Ini kita tidak spesifik
cuman hanya mengetahui saja telinga tengah, kemudian ada telinga dalam. Kita lanjutkan. Dampak kebisingan pada pendengaran. Pemaparan pada suatu suara tinggi dan periode durasi yang lama akan menyebabkan sel saraf pendengaran dan rambut pada corti efek sehingga menimbulkan kehilangan pendengaran permanen. Ini ketulian. Ada dua macam ketulian, permanen, temporer. Ketulian temporer akan menjadi permanen bila terus terpos bising. Secara mekanisme ada dua, kondusif dan sensorional. Pengukuran efek bising. Untuk mengevaluasi akibat pemaparan terhadap kehilangan pendengaran, kenyamanan interferensi, komunikasi, dan pengumpulan informasi untuk pengontrolan pada alatnya. Nah, ini contoh gambar alat pengukuran kebisingan. Nah, ini juga audiometer metric test, ngetes normal tidak telinga manusia atau peka. Ini Capture Hearing Loss by age berdasarkan umur 0 sampai 70 tahun. Ini juga grafiknya kan studi kasus pengelolaan kebisingan terjadi di lingkungan, terjadi di kerja. Nah, ini baku mutu. Ini baku mutu. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4896, baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperoleh dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan dinyatakan lingkungan dan kenyamanan lingkungan. Kebisingan dapat diterima oleh tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu yang tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, yaitu 85 desibel. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 51 tahun 1988 dan Kementerian Kesehatan tahun nomor 1405 tahun 2002. Ini lingkungan atau kawasan. Ini ada perumahan. Ini peruntukan kawasan untuk perumahan, desibelnya 55. Yang paling tinggi rekreasi 75. Ini lingkungan kegiatan, itu rata-rata 55. Keterangan disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan. Ini ada hubungan dengan Menteri Perhubungan. Ini kebisingan di lingkungan kerja. Ini ada di Amerika, ini ada di Indonesia. Di Amerika itu 90, dB-nya 8, di kita 85, berarti di Amerika lebih bising. Ini pengukuran kebisingan, mengukur over level, short level meter, mengukur kebisingan pada tiap level frekuensi, penentuan exposure kebisingan pada pekerja. Alat ukur short level meter mencatat seluruh suara yang dihasilkan tanpa memperhatikan frekuensi yang berhubungan dengan bisingan total. Guna short level meter dengan oktav dan band analyzer. Pengukur lebih bising pada berbagai batas oktav. Nah, ini biasanya yang pakai analyzer ini organ tunggal. Nah, ini alat pengukur kebisingan, noise calibrator, noise measurement kit. Ini ada noise dosimeter, sound level meter. Nah, ini juga alat pengukuran kebisingan, pengukuran pada pekerja, dosebagger. Nah, ini juga alat-alat pengukuran kebisingan. Kita lanjutkan. Pengukuran kebisingan dengan titik sampling. Nah, ini dengan menggunakan titik sampling. Pengukuran ini dilakukan bila kebisingan diduga melebihi ambang batas hanya pada satu atau beberapa lokasi saja. Pengukuran ini juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi kebisingan
yang disebabkan oleh suatu peralatan sederhana, misal kompresor dan generator. Jarak pengukuran dari sumber harus dicantumkan, misal 3 meter dari ketinggian 1 meter. Selain itu juga harus diperhatikan arah mikrofon alat pengukur yang digunakan. Pengukuran dengan peta kontur. Nah, ini model baru ini, pengukuran dengan peta kontur. Itu pengukuran dengan membuat peta kontur sangat bermanfaat dalam mengukur kebisingan, karena peta tersebut dapat menentukan gambar tentang kondisi kebisingan dalam cakupan area. Pengukuran ini dilakukan dengan membuat gambar isoplet pada kertas berskala sesuai dengan pengukuran yang dibuat. Biasanya dibuat kode pewarnaan untuk menggambarkan keadaan kebisingan. Warna hijau untuk kebisingan dengan intensitas di bawah 85 desibel, warna oranye untuk tingkat kebisingan yang tinggi di atas 90 desibel, warna kuning untuk kebisingan dengan intensitas antara 85 sampai dengan 90 desibel. Nah, ini contoh kontur tadi. Ini ilmu baru. Pengukuran dengan grid. Ini pengukuran dengan grid. Untuk mengukur dengan grid adalah dengan membuat contoh data kebisingan pada lokasi yang digunakan. Titik-titik sampling harus dibuat dengan jarak interval yang sama di seluruh lokasi. Jadi dalam pengukuran lokasi dibagi menjadi beberapa kotak untuk pengukuran dan jarak yang sama. Misal 10 kali 10, kotak tersebut ditandai dengan baris dan kolom untuk memudahkan identitas. Zona kebisingan, buat zona A, zona B, zona C, dan seterusnya. Itu ada sumbernya bahwa ini zona kebisingan menurut IATA, International Air Transportation Association. Ada zona A, lebih intensitas lebih besar dari 150 desibel. Ada zona B, intensitasnya 135 sampai dengan 150 desibel. Zona C 115 sampai 135 desibel. Kemudian ada zona D 100 sampai 115 desibel. Pengendalian kebisingan. Pengendalian dilakukan dibagi di 3 bagian: sumber, ruang antara, sumber dan penerima atau pekerja, pada penerima atau pekerja. Urutan pengendalian paling efektif: kurangi, hilangkan sumber bising. Pengendalian pathway, jarak diperjauh dengan perisai, isolator atau automatisasi. Perlindungan penerima dari bising, pakai tutup telinga yang bawah sekali. Nah, ini cara teknis: sumber, pathway, substitusi. Ini cara medis, pemeriksaan ketajaman pendengaran secara periodik, tadi sudah dilihat gambar. Ini cara manajemen, reduksi waktu. Nah, ini paralel untuk kebisingan, gambar-gambarnya. Nah, juga yang ISO pekerja, mesin tempat bising, bahan, terus hearing protection, bisa dilihat di sini, rating air protect. Ini kelas spesifikasi head protect, ini kelasnya. Nah, ini alat tadi, kata Bapak tadi, alat untuk penutup pendengar. Ini juga, ini yang biasanya digunakan oleh anak-anak muda. Ini reduksi protection provided by head protect with the case waiting time. Terus kan, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.